Salib Israel, Indonesia kembali masuk dalam daftar militer terkuat di dunia. Ini yang buat TNI berhasil duduki peringkat 1 di ASEAN. Kekuatan militer Indonesia nampaknya memang tak main-main. Di mata dunia, pasukan tentara Indonesia cukup diperhitungkan. Tak heran bila saat ini TNI menduduki peringkat pertama di tingkat ASEAN, seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikannya saat kampanye di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Tengah pada Minggu 31 Maret 2019 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, Jokowi mengatakan kekuatan TNI kita nomor 1 di ASEAN. Jangan sampai ada yang remehkan TNI kita. Setuju gak? Yang setuju, tunjuk jari. Jokowi juga mengatakan sementara kekuatan TNI di tingkat Asia berada di posisi 5 dan pada tingkat dunia berada di posisi 15 dibandingkan dengan tentara negara lain. Artinya TNI kita kuat sekali, jadi sekali lagi jangan ada yang meremehkan TNI kita. Tambahnya, mengenai kekuatan militer negara di dunia, Global Firepower kembali merilis hasil survei menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Hal ini memungkinkan negara-negara yang lebih kecil lebih maju secara teknologi untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih besar dan kurang berkembang. Survei ini tidak memperhitungkan persediaan persenjataan nuklir, meski negara yang diyakini memiliki kekuatan nuklir memiliki penilaian tersendiri. Di tahun 2020 ini, Indonesia menempati posisi ke-16 dari 138 negara. Indonesia mengantongi Power Index 0,2544 dari 0,0000 yang dianggap sempurna. Indonesia memiliki lebih dari 800.000 anggota militer. Sementara itu, meski dalam status yang selalu siap siaga, Israel berada 2 peringkat di bawah Indonesia, yakni menduduki posisi ke-18. Pasukan militer Israel menjadi salah satu yang paling cakap di dunia. Terlepas dari ukurannya, meski demikian posisinya kini tetap berada di bawah Indonesia dengan Power Index 0,3111. Dari sekitar 8 juta penduduk Israel, anggota militer yang dimilikinya kurang lebih sebanyak 615.000. Jauh di bawah Indonesia dan Israel, Malaysia menduduki peringkat 44 dari 138 negara menurut globalfirepower.com. Di tahun 2020 ini, Malaysia memegang Power Index 0,6546 dari 0,000 yang dianggap sempurna. Berdasarkan Power Index tersebut, nilai Indonesia tentu jauh lebih tinggi ketimbang Israel dan Malaysia. Bisa dibilang Indonesia adalah negara yang tangguh. Pasalnya Indonesia memiliki anggota militer yang jauh lebih banyak. Bahkan tak hanya itu saja, satuan elit militer Indonesia bahkan levelnya sudah mendunia. Meski kalah jumlah di alutsista darat dan udara, namun Indonesia menang telak pada alutsista lautnya. Malaysia hanya memiliki 61 total aset, Israel hanya mengantongi 65 aset, sedangkan Indonesia jauh lebih unggul dengan 282 total aset. Seperti kata Presiden Jokowi sebelumnya, di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat pertama. Berikut fakta atau bukti skills tempur TNI tak kalah dari tentara Amerika Serikat dan juga Australia. Australian Army of Skill Arms at Meeting atau AASAM menjadi ajang lomba menembak internasional tahunan yang menjadi agenda rutin yang diikuti TNI Angkatan Darat. Perlombaan yang selalu diadakan di negeri kanguru itu sudah ada sejak 1987. Namun pada saat itu hanya ada Australia dan New Zealand. Sementara itu, untuk pertama kalinya Indonesia mengikuti ajang lomba menembak ini pada tahun 1991. Pada tahun itu sudah ada 4 negara yang berpartisipasi dan diantaranya ada negara adikuasa Amerika Serikat, Australia, Indonesia, dan New Zealand. Dikutip dari FIFA Militer dari situs resmi AASAM Rabu 6 Mei 2020,
Indonesia sendiri sudah berpartisipasi dalam ajang internasional ini sebanyak 17 kali, mulai tahun 1991 hingga tahun 2019 kemarin. Sebanyak 12 kali ajang perlombaan ini, Indonesia mampu menyabet kategori sebagai juara umum. Indonesia mulai unjuk gigi sejak tahun 2008, yang dimana pada saat itu TNI Angkatan Darat masih berada di bawah pimpinan mantan Kasat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo. Tahun 2009, TNI Angkatan Darat berhasil menjadi juara umum di EES-EM dengan perolehan 24 medali emas, 17 medali perak, dan 16 medali perunggu. Kemudian tahun 2010, TNI Angkatan Darat kembali menjadi juara umum yang berhasil mengumpulkan 22 medali emas. Di tahun berikutnya, lagi-lagi Indonesia menjadi juara umum setelah berhasil mengumpulkan 23 medali emas, 25 medali perak, dan 12 medali perunggu. Tahun 2012, tim penembak dari TNI Angkatan Darat menjadi juara umum dengan total 25 medali emas, 11 medali perak, dan 8 medali perunggu. Selanjutnya, tahun 2013, TNI Angkatan Darat yang diwakilkan oleh tim Kostrad dan Kopassus berhasil unggul dan mengumpulkan sebanyak 17 medali emas, 17 medali perak, dan 15 medali perunggu. Lalu tahun 2014, Indonesia kembali meraih juara umum dengan total perolehan medali sebanyak 67 medali yang terbagi menjadi 32 medali emas, 15 medali perak, dan 20 medali perunggu. Hingga tahun 2019, TNI Angkatan Darat mempertahankan gelar juaranya yang sudah diraihnya sejak tahun 2008. Untuk tahun 2019 kemarin, TNI Angkatan Darat memperoleh 21 medali emas, 14 medali perak, dan 10 medali perunggu. Tak bisa diremehkan, militer Indonesia masuk daftar terkuat di dunia. Begini keunggulannya. Tak bisa diremehkan, kekuatan militer Indonesia di mata dunia tampaknya tetap diperhitungkan. Mengenai kekuatan militer negara di dunia, Global Firepower kembali merilis hasil survei ini menggunakan 55 parameter individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Hal ini memungkinkan negara-negara yang lebih kecil, lebih maju secara teknologi untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih besar dan kurang berkembang. Survei ini tidak memperhitungkan persediaan persenjataan nuklir meski negara yang diyakini memiliki kekuatan nuklir memiliki penilaian tersendiri. Dilansir dari Gridhot dari globalfirepower.com, saat ini ada 138 negara yang diperhitungkan kekuatan militernya. Tahun 2020 ini, Indonesia menempati posisi ke-16 dari 138 negara. Indonesia mengantongi power index 0,2544 dari 0,0000 PWRLNDX yang dianggap sempurna. Indonesia memiliki lebih dari 800.000 anggota militer. Sementara itu, meski dalam status yang selalu siap siaga, Israel berada di 2 peringkat di bawah Indonesia, yakni menduduki posisi ke-18. Pasukan militer Israel menjadi salah satu yang paling cakap di dunia, terlepas dari ukurannya. Meski demikian, posisinya kini tetap berada di bawah Indonesia dengan PWRLNDX 0,3111. Dari sekitar 8 juta penduduk Israel, anggota militer yang dimilikinya kurang lebih sebanyak 615.000. Jauh di bawah Indonesia dan Israel, Malaysia menduduki peringkat 44 dari 138 negara menurut globalfirepower.com. Di tahun 2020 ini, Malaysia memegang PWRLNDX 0,6546 dari 0,0000 yang dianggap sempurna. Berdasarkan PWRLNDX tersebut, nilai Indonesia tentu jauh lebih tinggi ketimbang Israel dan Malaysia. Bisa dibilang Indonesia adalah negara yang tangguh. Pasalnya, Indonesia memiliki anggota militer yang jauh lebih banyak. Bahkan tak hanya itu saja, satuan elit militer Indonesia bahkan levelnya sudah mendunia.
Meski kalah jumlah di alutsista darat dan udara, namun Indonesia menang telak pada alutsista lautnya. Malaysia hanya memiliki 61 total aset, Israel hanya mengantongi 65 aset, sedangkan Indonesia jauh lebih unggul dengan 282 total aset. Hal tersebut sekaligus membuat Indonesia menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara.